Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Reni Karnokinasi, dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui penyusunan dokumen dosen dalam kunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perancangan Perkerasan Jalan, yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Sipil, program sarjana dengan bobot 3 SKS. Seperti yang tertuang pada RPS, mata kuliah Perancangan Perkerasan Jalan membahas teori dan konsep dasar dalam perencanaan konstruksi perkerasan jalan, baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tahapan pembangunan jalan, perkembangan teknologi konstruksi jalan, karakteristik material penyusun perkerasan, serta proses perancangan campuran berdasarkan spesifikasi yang berlaku saat ini. Selain itu, mahasiswa dibekali kemampuan untuk memahami konsep tegangan, regangan, dan defleksi pada struktur perkerasan. Melakukan perhitungan tebal perkerasan menggunakan metode analisis komponen MAK, manual desain perkerasan atau MDP tahun 2024, serta metode PDT 14-2003 untuk perkerasan kaku. Pada bagian akhir perkuliahan, mahasiswa juga mempelajari identifikasi kerusakan jalan, metode penanganan, serta manajemen pemeliharaan perkerasan sebagai bagian dari upaya menjaga kinerja infrastruktur jalan secara berkelanjutan. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, baik di kelas maupun di laboratorium material Universitas Mercubuana, serta memanfaatkan Learning Management System Universitas Mercubuana. Proses pembelajaran menerapkan pendekatan student-based learning melalui problem-based learning, project-based learning, case-based learning, dan collaborative learning, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyelesaikan berbagai studi kasus nyata di bidang perkerasan jalan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, CPL 3, dan CPL 5 sebagaimana tertera pada RPS. CPL tersebut mendukung kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmu teknik sipil, merancang solusi rekayasa, serta menyelesaikan berbagai permasalahan teknik sesuai standar nasional maupun internasional. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 5 kemampuan utama, yakni CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pembangunan jalan serta perkembangan teknologi konstruksi jalan terkini. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tanah dasar, agregat, dan aspal sebagai material penyusun perkerasan serta mampu merancang campuran. CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang tebal perkerasan lentur dengan menggunakan metode analisis komponen maupun manual desain perkerasan MDP tahun 2024. CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang tebal perkerasan kaku menggunakan metode PDT 14-2003 maupun MDP 2024. Dan CPMK terakhir, yakni CPMK kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan jalan beserta sistem penanganan dan pemeliharaan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah perancangan perkerasan jalan meliputi yang pertama, tahapan pembangunan jalan, kedua, perkembangan teknologi jalan dan jenis konstruksi perkerasan, tiga, karakteristik tanah dasar dan aspal sebagai material konstruksi perkerasan, yang keempat, karakteristik agregat, filler, dan material alternatif, kelima, perencanaan campuran beraspal serta interpretasi hasil pengujian marsal. 6.
konsep tegangan, regangan, shear stress, dan defleksi pada struktur perkerasan. 7. Perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan metode analisis komponen dan manual desain perkerasan 2024. 8. Perencanaan tebal perkerasan kaku menggunakan PDT 14 2003 dan MDP tahun 2024. Terakhir, yang kesembilan, identifikasi kerusakan jalan, metode penanganan, serta manajemen pemeliharaan perkerasan jalan. Melalui materi tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teori, hasil pengujian laboratorium, standar desain, dan studi kasus lapangan dalam merancang struktur perkerasan jalan yang aman, efektif, dan berkelanjutan. Komponen penilaian pada kuliah ini, sebagaimana tertera pada RPS, adalah tugas sebesar 50%, ujian tengah semester sebesar 27%, dan ujian akhir semester sebesar 23%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Indikator penilaian meliputi ketepatan dalam menganalisis permasalahan, kemampuan melakukan perhitungan desain perkerasan, ketepatan memilih material sesuai spesifikasi, kemampuan menginterpretasikan hasil pengujian laboratorium, kualitas laporan dan presentasi, serta kemampuan memberikan argumentasi teknis terhadap solusi yang diusulkan. Saya juga menerapkan penilaian proses melalui diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, proyek perancangan, presentasi, dan refleksi pembelajaran. Sehingga mahasiswa memperoleh umpan balik secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui pendekatan tersebut, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa sehingga mampu membentuk lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, memanfaatkan teknologi, serta mampu merancang solusi rekayasa perkerasan jalan sesuai kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Selanjutnya, mari kita simak pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah perancangan perkerasan jalan. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah perancangan perkerasan jalan pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana. Video ini disusun sebagai salah satu dokumen dalam penyusunan dokumen dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kelas pertemuan pertama kali ini. Ini seperti yang teman-teman sudah tahu ya, mata kuliahnya teman-teman bisa lihat di SIA-nya masing-masing. Nama mata kuliahnya Perancangan Perkerasan Jalan. Kita biasa singkat PPJ gitu ya kan. Nah, karena ini pertemuan pertama, saya memperkenalkan diri ya. Saya Randy Karno Kinasih. Saya dosen transportasi di Universitas Mercu Buana. Nah, saya insya Allah yang akan jadi dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Kita akan belajar sama-sama selama 1 semester, tapi bukan cuma sama saya nih. PPJ itu aktivitasnya ada 2 ya teman-teman. Pertama di kelas sama saya, yang kedua di laboratorium. Nanti teman-teman di laboratorium didampingi sama asisten lab yang namanya RPS. Ya, semua dosen itu harus menyampaikan RPS di pertemuan pertama.
Apa itu RPS? RPS adalah kelihatan ya, rencana pembelajaran semester. Kita lihat ya sama-sama ya. Ini RPS untuk mata kuliah PPJ. Dan teman-teman ini diharapkan mampu menjelaskan tahapan pembangunan dan teknologi jalan terkini. Yang kedua, mampu menjelaskan teori karakteristik dan persyaratan aspal, tanah dasar, dan agregat sebagai bahan konstruksi perkerasan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan merancang tebal perkerasan lentur dengan dua metode, MAK dan MDP. Terus CPMK selanjutnya mampu merancang tebal perkerasan kaku dengan MDP 2024 dan PDT 14 2003. Yang terakhir mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi kerusakan jalan serta sistem penanganannya. Nah, CPMK-nya tuh ada 5, teman-teman. Dan semua ini harus di asesmen, diuji. Ya, misal kita selesai belajar CPMK 1 nih gitu ya. Habis itu saya harus nguji, teman-teman tuh lulus nggak CPMK 1 gitu. Nah, mahasiswa biasanya senang yang ini nih, teman-teman nih. Pas UTS, teman-teman tuh bisa tahu dari sekarang yang diuji apa saja. Gitu ya. UTS tuh yang diuji sub CPMK 2.3, 2.4, 3.1, 3.2. Ini sama aja kayak kisi-kisi gitu kan. UAS itu yang diuji 3.5, 4.1, 4.2. Materinya apa, Bu? Teman-teman bisa scroll ke bawah atau ke atas. Misal ke bawah nih, ya. Tadi UTS 2.3, 2.4 gitu ya. Nah, teman-teman tinggal cari ini 2.3. Sampai di sini RPS-nya sudah, kita masuk ya pertemuan pertama nih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa fokus belajar sama-sama. Pertemuan pertama gampang teman-teman dan ini tuh menarik banget ya. Tentang apa sih? Tentang evolusi material dan tahap konstruksi jalan. Tapi ini tidak mendetail ya. Ini semuanya perkenalan aja. Detailnya ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Yuk kita lihat ya sama-sama. Nah, sebelum saya mulai nih, teman-teman kan selama ini kalau lagi jalan ya, ngeliat jalanan, pastinya teman-teman suka bertanya, jalanan tuh terbuat dari apa saja sih gitu ya? Atau teman-teman ada lihat jalanan yang terbuat dari beton, ada yang terbuat dari aspal. Kenapa sih kok bisa beda-beda ya kan? Kenapa ada yang dari beton? Kenapa ada yang dari aspal gitu kan ya? Ya enggak, ya enggak. Akan? Nah, terus saya pengen teman-teman lihat gambar ini. Gambar yang pertama nih, ada pekerja. Kelihatannya lagi bangun jalan tol. Ya, ini lapisan paling atas pakai aspal. Gambar yang kedua nih, itu ya, ada jalan tol yang bagus banget nih sudah jadi. Tapi kelihatannya belum dibuka untuk melayani lalu lintas ya. Kok bisa tahu belum dibuka, Bu? Nggak ada kendaraan yang lewat. Ya, terbuat dari aspal juga lapis atasnya. Nah, ini jalanan yang ketiga, sepertinya di pedesaan. Ya, ini adalah perkerasan jalan. Saya pengen tanya deh, semuanya kan belum belajar tentang struktur perkerasan jalan. Kira-kira nih, bagi teman-teman yang belum pernah belajar, terlintas tidak kira-kira fungsi perkerasan jalan tuh apa sih? Ada yang mau jawab? Siapa mau jawab? Apa kira-kira fungsi? Supaya jalan yang gak Yuk, siapa tuh? Nama? Oh, siapa Mas tadi Mas namanya Mas? biasa, Bu. Oh ya, bagaimana Mas Yasar? Apa Mas? Supaya jalannya bisa menopang beban berat, Bu. Makanya Oh, perlu perkerasan. oh iya, perlu perkerasan supaya jalannya bisa menopang beban berat. Ada lagi nggak? Dari siapa tuh? Saya Bu, Rizky Bu.
Ya, Rizky. Mas Rizky gimana Mas? Jadi perkerasan jalan itu dibuat agar beban lalu lintas yang melintas pada lapisan atas atau yang bisa dibilang surface bisa mendistribusikan beban secara merata agar bisa ditopang pada lapisan perkerasan pondasi atas dan lapisan perkerasan pondasi bawah. Wow, mantap, Mas Yasar sama Mas Rizky, terima kasih ya. Walaupun belum belajar, tapi sudah bicara Ya, tentang Bu. beban, gitu ya. Memang iya, Ya. ya. Fungsi perkerasan jalan tuh utamanya supaya bisa mengatasi beban lalu lintas, gitu ya. Bayangin loh kalau langsung tanah asli terus dilintasi beban lalu lintas gitu ya terus menerus ya tanahnya nanti bisa ambrol. Makasih ya. Saya lanjut dulu nih. Sesuai dengan RPS tadi kita akan bicara tentang perkembangan konstruksi jalan di dunia. Udah ada belum sih jalan? Ada, tapi jalannya masih sederhana gitu ya. Awalnya berupa jalur tanah. Jalur tanah saja, teman-teman. Apa adanya. Karena kan waktu itu teknologi yang ada baru begitu ya. Oke, dipadatkan nih seperti di gambar ini. Ya, nah tapi kekurangannya apa? Sangat terpengaruh cuaca ya. Pas hujan deras, jalanannya licin gitu kan, slip nggak enak dilintasinya. Ketika musim kemarau berdebu sekali gitu. Nah lanjut lagi nih, di era kejayaannya bangsa Romawi gitu ya, sebagaimana teman-teman sudah berlalu, suatu jalan yang lebih bagus lagi. Kenapa coba? Karena mereka perlu memobilisasi pasukan dan peralatan perangnya gitu. Akhirnya mereka buatlah struktur berlapis. Ya, struktur berlapisnya ini adalah modal modal untuk perkerasan era kita nih, era modern ya. Sudah berlapis-lapis begini loh teman-teman. Coba kita lihat ya lapisannya apa saja. Dari paling bawah mereka kasih nama statumen. Lapisan dasar batu besar. Terus di atasnya lagi ada rudus. Agregat kasar dipadatkan gitu ya. Ke atasnya lagi ada nukleus. Agregat yang lebih halus dipadatkan. Paling atas lagi nih. Apa namanya? Ibunya lapis lapis permukaan ya. Mereka sebut sumun dorsum. Ini lapis permukaannya terbuat dari batu pipih gitu. Jadi kira-kira fotonya seperti ini, agak lebih maju di akhir abad ke-18 sampai ke awal abad ke-19. Ada insinyur peneliti asal Inggris namanya Thomas Telford. Ya, Thomas Telford ini akhirnya terkenal banget sampai sekarang ya. Hasil karya beliau itu bikin susunan. Susunan yang kita kenal sebagai struktur Telford. Susunannya bagaimana? Seperti ini nih. Bawah ada pakai batu pecah yang besar-besar, seragam. Batu pecahnya seperti ini. Ya, bedanya sama Telford, kalau Telford itu batu pecahnya berdiri, kalau Macadam enggak gitu, tapi sama-sama batu besar. Habis itu dikasih agregat yang ukurannya lebih kecil, terus dipadatkan. Gitu, teman-teman. Nah, sampai sekarang jadi desain fondasi kan di proyek jalan. Fondasi ke perkerasan modern era kita sekarang. Ya. Nah, di era kita sekarang habis layer-layer-layer gitu kan, atasnya dikasih lapisan pengikat. Di Indonesia sejarahnya gimana? Teman-teman sudah belajar sejarah gitu kan ya? Udah mau habis, guys. Nah, nanti kalau tiba-tiba mati, kabarin ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, dari zaman Belanda teman-teman kenal itu namanya Willem Daendels ya, yang membangun jalan Anyer Panarukan 1000 kilo. Lanjut lagi di Indonesia akhirnya pas sudah happening pakai aspal, jalanan kita pakai aspal juga gitu ya. Terus di era modern udah banyak kemajuan, banyak penelitian kan tentang jalanan.
udah ya kita juga mengikuti perkembangan itu ya. Saya agak cepat aja. Nah, tadi ada tentang perkerasan pakai aspal. Kalau yang atasnya pakai aspal, kita sebutnya perkerasan lentur, fleksibel pavement. Iya kan ya? Kenapa sih Bu disebutnya fleksibel gitu? Teman-teman, bayangkan teman-teman kalau naro apa ya, misalnya ya besi 5 kilo di atas spons. Analoginya seperti itu. Iya, di atas spons. Nah, spons itu pasti akan melendut, defleksi, ya. Pas besinya diambil, diangkat, balik lagi bentuk sponsnya rata lagi. Pas besinya ditaruh lagi, akan terjadi defleksi lagi kepada si spons. Nah, perkerasan lentur sebenarnya gitu. Ketika kendaraan lewat, dia akan defleksi, mengalami lendutan. Kendaraannya berlalu, dia balik lagi. Ada kendaraan lewat, dia defleksi lagi. Cuma mata kita nggak bisa lihat karena defleksinya kecil sekali. Gitu. Itu disebut lentur. Ya, atasnya pakai semen. Kita sebut perkerasan kaku atau rigid. Karena tadi itu angka modulus kekakuan semen itu lebih tinggi. Dan di sini ketika teman-teman lintasi beban, dia tidak terjadi defleksi. Gitu. Tidak terjadi lendutan kayak tadi. Nah, terus distribusi bebannya pada perkerasan kaku lebih lebar, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan gambar ini ya. Nah, dari kendaraan beban didistribusikan ke Excel, apa sih Excel? Sumbu mobil ya, didistribusikan ke ban, didistribusikan lagi ke lapis atas gitu, pondasi, lalu sampailah ke tanah dasar, itu bebannya sudah lebih kecil. Karena tadi udah ditahan sama layer 1, layer 2. Nah, sampai di tanah dasar sudah sedikit. Dan distribusinya lebar. Analoginya, setiap satu partikel tanah dasar sudah nerima bebannya lebih sedikit. Gitu. Kan saya mau tanya, di sini kan cowok-cowok semua ya, pasti sudah pernah nyetir. Pernah nggak ngalamin nyetir di jalan tol, ya kan ya? Jalan tolnya pakai aspal, tiba-tiba ada segmen yang berubah pakai pakai apa itu namanya beton. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah, Bu. Ya. Nah, kalau pernah ngalamin, enakan mana? Melintasi jalan aspal sama jalan beton, coba. Ada yang inget nggak? Aspal, Bu. Iya, pas lewat jalan aspal lebih halus gitu ya. Lebih kedap, suaranya lebih sedikit. Pas lewat jalan beton lebih berisik, gitu kan ya? Nah, karena itu akhirnya diciptakanlah jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga apa? Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah komposit. Ya, komposit itu ada dua. Perkerasan kaku dilapisi aspal atau perkerasan lentur dilapisi beton. Nah, ini fungsi perkerasan jalan, ya. Perkerasan itu ada dua, ada fungsi struktural, ada fungsi fungsional. Bedanya gimana? Kalau fungsi struktural, kalau kita manusia nih, teman-teman, analoginya ya, itu adalah tulang yang nanggung beban kita, gitu ya. Yang nanggung beban. Itu dia fungsi struktural. Ini kayak begini nih. Beban dari lalu lintas ditanggung layer 1, ditanggung layer 2, layer 2 yang alami beban selebar ini. Ditanggung lagi sama layer 3 yang nanggung lebih rame-rame segini. Ditanggung tanah dasar yang nanggung sebanyak apa? Segini gitu ya. Nah, itu dia. Ini yang menyediakan kenyamanan supaya yang berkendara merasa nyaman, supaya permukaannya kesat, tidak selip roda kita, supaya lapis-lapisan di bawah tidak terintrusi air, gitu. Ya, itu perbedaan di antara keduanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lanjut lagi kita akan berkenalan dengan material utama ketika kita bikin perkerasan. Ya,
Ini susun lapis perkerasan, bahan utamanya ada 3 agregat. Apa tuh agregat ya? Agregat kasar yang ukurannya besar-besar, batu pecah gitu ya, yang ukurannya besar-besar. Yang ukurannya lebih halus kita sebut agregat halus gitu kan, pasir alam gitu-gitu ya. Nanti kita berkenalan dengan mereka. Ukuran berapa kita sebut agregat kasar, ukuran berapa kita sebut agregat halus. Ya, oke. Terus ada lagi juga filler bahan pengisi. Ya, misalnya fly ash. Dapatnya dari mana, Bu? Ada yang dari pabrik semen gitu ya. Ada sisaannya. Itu halus banget materialnya. Ada juga dari tambang. Ya, tambang batu bara misalnya gitu. Ada material yang sangat halus gitu. Nah, itu bisa dipakai filler. Atas tanah dasar ada pondasi bawah nih. Iya, batu-batuan. Terus ada pondasi atas. Ini kalau eh, perkerasan lentur ya, layernya lebih banyak daripada perkerasan kaku. Mana nih? Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, perkerasan kaku layernya cuma 3. Perkerasan lentur pondasinya aja 2 kali. Gitu kan ya? Oke, diterima aja tuh dulu. Nah, bayangin, ini semua batuan teman-teman. Dia kalau kena disenggol lintasan kendaraan terus-menerus, maka dia bisa terlepas si susunan batuannya. Maka kita harus ikat dia dengan sesuatu yang karakternya seperti lem. Ya kan ya? Itulah bahan pengikat. Saat ini apa yang ada? Bisa aspal, bisa semen gitu. Nah, terus, lanjut lagi, material utama yang lain, tanah dasar atau subgrade. Tanah dasar itu bisa tanah asli yang ada di lokasi proyek kita, kalau karakternya oke, tapi bisa jadi kita harus bawa tanah dari lokasi lain, lalu kita timbun tanah di lokasi proyek kita, baru dipadatkan. Yang terakhir nih, ada yang namanya tahapan pembangunan jalan. Sebenarnya kita itu ngerjain proyek apapun nih teman-teman ya, kurang lebih tahapannya sama. Pertama ada studi kelayakan, feasibility study. Tahap selanjutnya, apa itu? Merancang teknis perencanaan dan perancangan teknisnya. Ya, pelaksanaan konstruksi bagaimana? Ya, mulai dari line clearing sampai terakhir. Iya, ketika sudah jadi nih barang, jangan dilepas. Apa? Lanjutnya, ada pemeliharaan dan rehabilitasi. Apalagi kalau jalanan kita jalanan lentur. Ya, pemeliharaan rutinnya, pemeliharaan berkalanya sering. Itu harus kita rencanakan. Kita sebut sebagai siklus hidup. Ya, siklus hidup jalan kita, proyek kita. Gitu. Sampai di situ, sudah mau berakhir. Saya mau tanya nih kepada teman-teman, bagian mana dari materi hari ini yang menurut teman-teman paling menarik? Coba siapa mau jawab? Bagian distribusi beban, Bu. Oh ya, Mas Yasar, bagian distribusi beban menarik gitu ya. Bahwa beban dari layer by layer didistribusikan, begitu ya. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Coba saya mau tahu. Tahapan tahapan pelaksanaan proyeknya, Bu. Oh, tahapan pelaksanaan proyek kata Mas Rizky. Menarik sekali ya bahwa proyek apa yang mau kasih tahu? Tentang sejarahnya, Bu. Oh, sejarah Mas Wandi. Iya, ya lihat bahwa ada tugas satu. Tugas satunya apa? Mahasiswa diminta membentuk kelompok, nanti bikin kelompok ya, boleh pilih temannya masing-masing. Lalu cari satu artikel ilmiah tentang inovasi teknologi perkerasan jalan. Kemudian teman-teman bedah si paper itu, si artikel itu ya. Absennya sudah dibuka, nanti silahkan Oke, gitu Bu. ya, teman-teman bisa check-in di absennya. Kali semua pada hari ini bisa mengikuti perkuliahan dengan semangat ya, uh, dengan interaktif. Mudah-mudahan di sesi-sesi selanjutnya tetap semangat terus. Ya, teman-teman. Nanti di minggu depan kita akan belajar tentang tanah dasar dan aspal. Oke?
Oke, Bu. Oke, Baik. Oke, semangat Bu. semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu Terima lagi kasih, minggu Bu. depan. Terima kasih. Saya Terima akhiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.